Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zairin Tarom. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Dr. Insinyur Ananto Trisasongko, MSc selaku dosen pengampu mata kuliah kecerdasan buatan. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang robot cerdas penjaga gawang optimasi untuk pelatihan sepak bola tingkat lanjut. Untuk pendahuluan, di sini terdiri dari latar belakang dan tujuan. Yang pertama, di latar belakang itu, robotika adalah bagian dari teknologi yang menggabungkan mesin, elektronik, dan kecerdasan buatan atau AI. Untuk membuat mesin atau perangkat yang mampu melakukan tugas tertentu secara mandiri atau sebagian independen. Robotika dapat digunakan dalam olahraga, terutama sepak bola, untuk meningkatkan kualitas pelatihan dan kemampuan atlet. Robot penjaga gawang ini dapat digunakan oleh atlet untuk melatih akurasi tembakan, kecepatan, dan strategi menyerang. Selain itu, robot ini juga bisa disesuaikan untuk tingkat kesulitan tertentu, misalnya mengatur kecepatan reaksi robot agar sesuai dengan kemampuan atlet yang dilatih. Selanjutnya, tujuannya itu dengan mengintegrasikan sistem menggunakan ANN, logika fuzzy, algoritma genetika, dan naive Bayes, robot cerdas penjaga gawang ini menjadi sebuah alat pelatihan yang sangat efektif dan menawarkan sebuah teknologi cerdas dan pengalaman latihan berbasis data yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap atlet. Selanjutnya ada skema konsep diagram alur proyek. Di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama di situ ada input, terdiri dari komponennya seperti kamera, sensor kecepatan, dan sensor tekanan. Yang kedua ada pengolahan data. Di sini menggunakan pengolahan data ANN dan naive Bayes. Selanjutnya ada optimasi jalur robot. Di sini menggunakan algoritma genetika. Sedangkan keputusan penyelamatannya menggunakan logika fuzzy. Untuk outputnya sendiri di sini terdiri dari gerakan penjaga gawang, umpan balik untuk pelatih dan pemain. Selanjutnya di sini ada penjelasan dari gambar tersebut. Yang pertama di input. Jadi fungsi itu sebagai data mendeteksi lintasan bola dan posisi pemain akan masuk ke sistem melalui sensor robot. Seperti kamera, sensor kecepatan, dan sensor tekanan. Sedangkan pengolahan datanya menggunakan ANN dan naive Bayes. ANN ini berfungsi untuk mengenali jenis prediksi bola berdasarkan lintasan dan titik jatuh bola. Sedangkan naive Bayes ini berfungsi untuk menganalisis pola tembakan pemain berdasarkan data historis. Yang ketiga ada keputusan penyelamatan. Di sini menggunakan logika fuzzy yang berfungsi untuk menentukan gerakan terbaik untuk menyelamatkan bola dalam kondisi tertentu, misalnya kecepatan tinggi atau lintasan melengkung. Yang keempat ada optimasi jalur robot. Di sini menggunakan algoritma genetika yang berfungsi untuk mengoptimalkan jalur gerakan penjaga gawang untuk mencapai efisiensi maksimal. Yang terakhir ada output. Yang pertama ada gerakan penjaga gawang seperti lompat, bergerak ke kiri atau ke kanan, atau tetap di tempat. Yang kedua ada umpan balik untuk pelatih dan pemain, seperti area tembakan yang paling sering atau tingkat keberhasilan robot menyelamatkan bola. Untuk elemen robotika yang ditekankan di sini adalah sensor. Seperti yang dijelaskan barusan, di sini sensor kamera itu digunakan untuk mendeteksi bola dan menentukan posisi serta arah gerakannya. Sensor ini memungkinkan robot untuk mengenali bola berdasarkan warna dan bentuknya. Yang kedua menggunakan sensor ultrasonik berfungsi untuk mengukur jarak antara robot dan dinding gawang, membantu dalam navigasi dan penghindaran rintangan. Yang terakhir menggunakan sensor kompas atau CMPS 12 yang digunakan untuk menentukan arah robot sehingga dapat bergerak secara otomatis ke posisi yang tepat saat bola mendekat. Di sini ada visualisasi diagram ANN atau Artificial Neural Network. Di sini menjadi 3 bagian, ada input layer, hidden layer, dan output layer. Di input layer terdiri dari X1, X2, X3, X4. Sedangkan di output layer terdiri dari Y1 dan Y2. Untuk penjelasannya, input layer itu sebagai menerima data dari sensor. Data ini bisa berupa posisi bola atau dengan X atau Y, kecepatan bola, dan arah gerakan bola. Sedangkan hidden layer itu satu atau di lapisan tersembunyi yang memproses informasi. Jumlah neuron dalam lapisan ini dapat bervariasi, tetapi untuk aplikasi ini kita bisa memulai dengan 5 atau 10 neuron per lapisan. Sedangkan output layer itu menghasilkan keputusan tentang tindakan yang harus diambil oleh robot. Output ini bisa berupa gerakan ke kiri, gerakan ke kanan, melompat, atau tidak bergerak sama sekali. Selanjutnya di sini ada visualisasi flowchart, terdiri dari sensor kamera, ke data input ke ANN, ke jaringan saraf atau ANN, ke kontrol gerakan, dan terakhir ke robot penjaga gawang. Untuk sensor kamera, menggunakan kamera untuk mendeteksi posisi bola. Kamera ini berfungsi untuk mengumpulkan data visual yang diperlukan untuk analisis lebih lanjut. Sedangkan data input ke ANN ini, data yang sudah masuk di input akan masuk ke dalam ANN. Untuk jaringan saraf tiruan atau ANN, data ANN digunakan untuk prediksi arah dan waktu kedatangan bola ke
gawang. Model ini dapat berupa back propagation neural network atau modified to layer neural network atau disingkat MTL-N. Untuk kontrol gerakan menggunakan algoritma PID atau proportional integral derivative untuk mengontrol gerakan robot berdasarkan prediksi yang diberikan oleh ANN dan juga menggunakan sistem navigasi yang cerdas seperti goalkeeper robot navigation atau disingkat GKRN. Membantu robot bergerak secara otomatis ke posisi yang tepat untuk memblokade bola. Untuk yang terakhir, robot penjaga gawang. Dengan sistem ini, robot diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelatihan kiper dengan memberikan simulasi yang lebih realistis dalam menghadapi tembakan bola. Untuk di sini ada tabel logika fuzzy yang diimplementasikan. Jadi tabel ini digunakan dalam sistem kontrol fuzzy untuk mengambil keputusan secara otomatis. Setiap kombinasi input akan menghasilkan output tertentu yang akan dieksekusi oleh robot. Dengan menggunakan logika fuzzy, robot dapat beradaptasi dengan berbagai situasi yang dihadapi selama pelatihan bola tingkat lanjut. Selanjutnya di sini ada simulasi optimasi jalur robot. Di sini ada gambar terdiri dari R sebagai robot dan O sebagai bola. Maksudnya apa? Keterangannya seperti O itu adalah posisi bola, sedangkan R ini adalah posisi robot. Jadi optimasi simulasi jalur robot ini pada robot cerdas penjaga otomatis sangat penting untuk meningkatkan responsivitas dan efektivitas dalam menghadapi tembakan bola. Dengan menggunakan algoritma perencanaan jalur yang tepat dan melakukan simulasi, robot dapat dilatih untuk mengambil keputusan yang lebih baik saat berhadapan dengan situasi nyata di lapangan sepak bola. Terakhir ada manfaat proyek atau kesimpulan. Jadi dengan adanya robot cerdas penjaga gawang otomatis ini merupakan alat yang sangat efektif dalam pelatihan sepak bola tingkat lanjut. Dengan memanfaatkan teknologi deteksi visual dan kecerdasan buatan, robot ini tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis penjaga gawang, tetapi juga memberikan pengalaman pelatihan yang lebih interaktif dan responsif. Adopsi sistem ini diharapkan dapat membawa peningkatan signifikan dalam keterampilan para pemain sepak bola. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.